Baik, kita mulai saja. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang Zoom pada siang hari ini. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan saya Agnesia Mainuela dengan NIM 2223199 dan rekan saya. Dan saya Amalia Putri dengan NIM 22231101. Kami akan mempresentasikan materi tentang ekosistem pantai, terumbu karang, bakau, dan rawa. Materi pertama akan Baik, saya akan membacakan materi tentang ekosistem pantai, terumbu karang, bakau, mangrove, dan rawa. Ekosistem pantai. Ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi di alam. Komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Pantai adalah tepi laut atau pesisir dan juga merupakan perbatasan antara daratan dengan laut. Pantai juga tempat hidup beberapa organisme, selain itu juga sebagai sarana wisata dan sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Maka ekosistem pantai merupakan ekosistem yang ada di wilayah perbatasan daratan yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan hewan yang hidup di daerah pantai, sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Bagian pantai. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai pasang surut air laut dan erosi yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Jenis-jenis pantai. Pantai intertidal dapat dibedakan atas 3, yaitu yang pertama pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen keras atau secara umum tersusun oleh bebatuan. Yang kedua, pantai berpasir. Pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi antara pasir, gelombang, dan pasang surut air laut. Pantai berpasir merupakan salah satu jenis pantai yang dinamis karena kemampuannya untuk menerap energi gelombang. Pantai berlumpur. Pantai berlumpur ini merupakan pantai yang lebih terlindungi dari gerakan ombak. Keduanya cenderung mempunyai butiran yang lebih halus dan mengakumulasi lebih banyak bahan organik sehingga menjadi berlumpur. Ekosistem pantai memiliki banyak manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber protein hewan. Pantai adalah tempat para nelayan memulai hari untuk mencari ikan dan banyak sekali sumber daya hewani yang beragam-ragam. Pantai yang landai merupakan daerah potensial untuk budidaya udang, windu, dan ikan bandeng. Yang kedua, areal tambak garam. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas daripada daratan sehingga memungkinkan beberapa wilayah Indonesia yang dekat dengan pesisir pantai dapat digunakan sebagai areal tambak garam. Yang ketiga, daerah pertanian pasang surut. Daerah pantai seringkali dianggap sebagai lahan yang tidak produktif untuk pertanian. Namun jika dikaji lebih dalam, ternyata di Indonesia sudah banyak pantai yang dijadikan tempat pertanian pasang surut. Yang keempat,
wilayah perkebunan kelapa dan pisang. Pohon kelapa dan pisang merupakan dua jenis tanaman yang mudah tumbuh dimanapun, sehingga dua jenis tanaman ini dapat ditanam di pantai. Yang kelima, objek wisata. Wilayah pantai paling banyak dijadikan sebagai objek wisata. Yang keenam, pengembangan kerajinan tangan. Hewan-hewan laut seperti kerang sering dijadikan sebagai kerajinan tangan warga di pesisir pantai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama. Terumbu karang merupakan kumpulan fauna laut yang berkumpul menjadi satu membentuk terumbu. Struktur tubuh karang banyak terdiri atas kalsium dan karbon. Hewan ini hidup dengan memakan berbagai mikroorganisme yang hidup melayang di kolam perairan laut. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan laut. Sejak dahulu, penduduk yang tinggal di dekat pantai berhubungan dengan terumbu karang dalam kondisi yang harmonis. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, melalui adanya teknologi baru dan naiknya permintaan terhadap produksi laut, menyebabkan terumbu karang menjadi objek dari perusakan yang serius. Banyak ilmuwan yang melihat bahwa penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah manusia, misalnya melalui kegiatan tangkap lebih terhadap hasil laut. Penggunaan teknologi yang merusak seperti potasium cyanide, bom ikan, muaro ami, dan lain-lain. Erosi, polusi industri dan manajemen kegiatan pertambangan yang telah merusak terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung. Slide selanjutnya yaitu hutan bakau. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana memperlambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ada tiga jenis bakau yang biasanya dijumpai di hutan-hutan bakau. Jenis tersebut adalah bakau minyak, bakau kurap, atau bakau tinjau. Hutan mangrove memberikan masukan unsur hara ekosistem air, tempat asuhan bagi anak-anak ikan, tempat kawin, dan lain-lainnya. Manfaat hutan bakau bagi perekonomian yaitu hutan bakau memiliki kegunaan yang baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan terutama sebagai bahan pembuat arang. Kulit kayu menghasilkan tanin yang digunakan sebagai bahan penyama. Satu lagi kegunaan kayu bakau adalah untuk bahan kertas. Kegunaan dari hutan bakau yang paling besar adalah sebagai penyeimbang ekologis sumber langsung atau tidak langsungnya pendapatan masyarakat pesisir, di mana peran pemerintah untuk pengaturannya masih sangat minim. Materi selanjutnya adalah rawa. Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air. Pada dasarnya, permukaan air selalu berada di bawah lapisan atmosfer bumi atau bahkan sama dengan permukaan air laut, sehingga air selalu tertutup oleh tanaman air.
Jenis-jenis rawa dapat dibagi menjadi 3, yaitu rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Ada rawa sungai, rawa pantai, rawa payau, rawa danau, dan rawa cekungan. Yang kedua, ada rawa berdasarkan tipe airnya, yaitu rawa air tawar, rawa air asin, dan rawa air payau. Yang ketiga itu rawa berdasarkan tumbuhan yang hidup, yaitu ada rawa pasang surut, swamp, marsh, dan bog. Ciri-ciri rawa. Ciri-ciri rawa dapat dilihat dari airnya. Air rawa itu berwarna coklat sampai kehitaman. Kedua, tempat rawa di daerah pedalaman tetapi juga banyak air di pantai. Yang ketiga, rawa air pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Yang keempat, ketika rawa pasang surut, permukaan rawa sangat terendam air dan daerah itu kering saat air surut. Yang kelima, rawa di pantai sering ditutupi dengan pohon bakau, sementara daerah terpencil ditutup. Selanjutnya yang keenam yaitu pohon-pohon palem dan nipah dan sejenis pohon palem. Manfaat rawa. Manfaat rawa satu berupa jenis khusus area pembudidayaan ikan. Kedua, bentuk budidaya berbagai jenis tanaman khusus, misalnya dalam bentuk anggrek dan enceng gondok. Yang ketiga, bentuk alternatif sawah yang tidak lagi dibutuhkan. Yang keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, ada pengurangan polusi udara. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kami lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi kepada kelompok kami, dipersilahkan. Namun jika tidak ada juga, kita masuk ke sesi selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Agnes izin menambahkan materi. Baik, kepada Tasya dipersilakan untuk menambahkan materi. Baik, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Permata Putri dengan NIM 22231032. Izin menambahkan materi dari kelompok penyaji, yaitu tentang hutan ekosistem pantai, di mana terdapat 3 formasi. Yang pertama itu ada formasi Pesca Prae, yaitu formasi ini terutama terbentuk oleh tumbuhan yang menjalar, yang tumbuh rapat atau renggang menutupi pasir pantai di atas garis pasang tertinggi. Formasi Pesca Prae ini terbentuk pada pantai yang bertumbuh di mana pasir diendapkan. Nah, perakaran tumbuhan pada formasi ini berupa melebar dan mencekram ke dalam pasir. Jalinan ranting dan dedaunan di atas pasir memerangkat sampah-sampah yang dilemparkan ke ombak. Kemudian, termasuk berbagai buah dan bijiannya yang diangkut air sehingga meningkatkan kandungan hara dan memungkinkan terjadinya suksesi vegetasi. Yang kedua, ada formasi Barringtonia. Nah, formasi Barringtonia ini terletak di sebelah belakang dari formasi Pesca Prae, yang dimana bisa yaitu formasi dari semak belukar. Pada pantai-pantai yang tererosi oleh abrasi, formasi Barringtonia ini sering berhadapan langsung dengan garis pasang. Dalam keadaan demikian, pada baris terluar itu didapati pohon-pohon yang miring yang dahannya menjuntai di atas laut, dengan dahan terbawah rusak oleh gempuran ombak. Selanjutnya ada formasi gumuk pasir. Formasi gumuk pasir ini
yang terpencar-pencar. Hanya itu penambahan dari materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tasya karena telah menambahkan materi kepada kelompok kami. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan raise hand. Baik, kepada Usman Ali, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ali dengan NIM 22231033. Saya akan bertanya, apa yang menjadi penyebab kerusakan pada ekosistem mangrove di kawasan? Maaf, salah. Hehe. Apa dampak alih fungsi hutan mangrove bagi lingkungan hidup dalam jangka panjang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Maaf, bisa diulangi, Ali. Apa dampak? Apa dampak alih fungsi hutan mangrove bagi lingkungan hidup dalam jangka panjang? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Zofirah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zofina Akarisri dengan NIM 22231098. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jika isi dari dalam ekosistem di pantai tersebut mulai punah, bagaimana pantai tersebut? Apa dampak untuk ekosistem pantai tersebut? Jika isi dari ekosistem pantai tersebut mulai punah, Baik, terima kasih kepada Zofirah. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, izinkan kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Terima kasih.